Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Fahadihi maka adapun ini adalah salah satu umurin, tiga hal yang bagi liman qasa qalbuhu, yang bagi seyukjanya, sepatutnya maksudnya itu dilakukan oleh liman qasa qalbuhu, bagi siapapun orang yang hatinya keras. Kemarin tiga itu sudah kita bahas, yaitu menghadiri majelis ilmu, yang kedua memperbanyak menyebut dan mengingat mati, dan yang ketiga menghadiri orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Itu cara untuk melunakkan hati yang keras. Jadi seyogyanya tiga hal tadi itu dilakukan oleh orang-orang yang hatinya keras, walazimahu dzambuhu, dan yang banyak dosanya. Jadi apa hubungannya kerasnya hati dengan banyaknya dosa? Jadi gini, orang itu kalau berbuat dosa, dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, maka perbuatan dosa itu akan menyisakan noktah hitam dalam hati. Sehingga begitu kita berbuat dosa, langsung ada totolnya, ada noktah hitamnya. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin, itu ayat 14. Kalla bal ron. Ron itu noktah hitam yang nempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, orang kalau hatinya kotor, itu ujungnya nanti ya hati bisa mengeras itu. Karena kalau hati itu kotor, sebagaimana badan yang kotor mudah sakit, maka hati yang kotor itu juga mudah sakit. Bisa muncul dengkinya, sombongnya, kikirnya, riaknya, ujubnya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Kalau nggak pernah dibersihkan sebagaimana badan yang kotor, mudah sakit, maka hati yang kotor itu juga mudah sakit. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, kalau masih terus dibiarkan sakitnya itu tambah lama ya bisa tambah parah. Jadi sakit yang dibiarkan tambah lama bisa tambah parah. Kalau bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jadi tambah lama tambah parah sakitnya hati itu kalau dibiarkan terus. Hati yang sakit tambah lama tambah parah. Kalau tambah parah sakit itu dibiarkan terus, lama-lama sebagaimana orang kalau sakitnya parah dibiarkan sekarat. Jadi hati itu bisa sekarat. Karena dibiarkan terus sakit yang nggak dihiraukan tambah lama tambah parah, akhirnya sekarat. Nah, sekaratnya hati itu ditandai dengan sulid tadi. Pakai dal ya, saking sulitnya itu. Sulit menerima nasihat. Jadi orang itu kalau hatinya sudah mulai sekarat, itu sulit menerima nasihat. Ini yang disebut dengan kerasnya hati itu. Allah katakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang hatinya ingkar, itu sama saja wahai Nabi. Kamu berikan dia peringatan atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena dasar hatinya memang sudah ingkar. Hatinya itu sudah sekarat, hatinya sudah keras. Kalau orang kita bilang apa? Keras kepala. Hati kalau sekarat dibiarkan terus, gak dihiraukan. Hati sekarat gak pernah dicoba ditolong, gak pernah dibersihkan. Maka yang terjadi apa? Bisa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Bisa dikunci mati oleh Allah hati itu. Kalau dikunci mati begitu itu susah sudah. Hanya Allah yang bisa membuka, kita hanya bisa mendoakan. Kalaupun dinasihati kadang mental, didoktrin kamu jangan begini mental, kamu harus begini mental.
Makanya untuk orang model seperti ini Al-Quran ngajak dia berpikir dengan istifham, pertanyaan-pertanyaan. Di Al-Quran itu banyak pertanyaan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu apakah sama? Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu karena model otak manusia itu ada model otak manusia itu yang kalau didoktrin mental. Dibilang kamu harus begini enggak nurut. Jangan begini enggak nurut. Tapi begitu ditanya mikir dia. Kenapa? Karena cara kerja otak itu diantaranya kalau ditanya dia akan berusaha menjawab. Jadi kalau ditanya dia akan berusaha menjawab. Nah kalau pertanyaannya masalah akhirat diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Dengan berzikir diharapkan hati itu terbersihkan. Makanya kalau ya semoga anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh-solihah ya amin Allahumma amin insyaallah. Tapi andai kan ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan anak atau pasangan atau kerabat yang keras kepala, kalau dinasihati kamu harus begini, kamu jangan begini, tidak nurut, ditanya saja, mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu nggak akan mati? Apa dikira terus kalau mati terus urusan beres apa? Yakin nggak takut akan siksa neraka? Walaupun sepertinya dia cuek, nggak jawab, sepertinya ketahuilah bahwa sungguhnya otaknya itu berusaha menjawab. Nah, jadi ada saatnya di mana dalam kesendiriannya mungkin dia akan merenung. Nah karena pertanyaannya masalah akhirat diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Nah kalau berzikir diharapkan ada tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Sehingga diharapkan kotoran dalam hati itu bersih. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-A'la ayat 14-15 itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan dirinya dan dia memperbanyak zikir dan salat. Nah, di samping kita ajak dia berpikir dengan diberi pertanyaan itu, diharapkan yang bersangkutan juga kita doakan. Jadi tidak hanya kita tanyai tapi kita doakan. Nabi itu pernah capek menasihati, tapi Nabi tidak pernah capek mendoakan. Taif itu Nabi tidak hanya diusir, bahkan Nabi disakiti. Nabi akhirnya tidak melanjutkan dakwah di Taif saat itu, tapi Nabi melanjutkan dengan apa? Doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan hasilnya luar biasa kan? Taif itu generasi pertama banyak yang kafir. Tapi generasi kedua ahlul Quran muncul dari Taif itu. Nabi itu ada saatnya di mana beliau mungkin capek dalam tanda kutip ya, menasihati dalam tanda kutip terhadap orang-orang tertentu. Tapi Nabi tidak pernah berhenti mendoakan mereka. Maka generasi pertama Quraisy itu banyak yang mati kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, macam-macam itulah. Itu banyak yang mati dalam keadaan kafir. Tapi anak-anak mereka banyaknya jadi tokoh pejuang Islam. Abu Jahal itu putranya namanya Ikrimah. Itu ulama besar dari kalangan para sahabat. Abu Lahab putrinya namanya Darrah. Itu ulama besar dari kalangan sahabiyah. Abu Lahab itu. Walid bin Mughirah itu kan gento itu. Tapi itu sugih yang premane pol-polan. Tapi itu anaknya namanya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Siapa? Gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Banyak para sahabat-sahabat Nabi itu yang bapaknya itu sebelumnya kafir totok lah kalau bahasa sederhananya. Tapi anak-anaknya menjadi tokoh-tokoh dalam Islam. Itu barokah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat kata singkat cerita, kita itu tadi boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek apa tadi? Mendoakan. Doakan terus. Nah, ini kalau udah khatamallahu ala qulubihim ini ya itu repot soalnya. Kalau musuh orang yang khatamallahu ala qulubihim dikunci mati hatinya itu repot. Kenapa? Orang seperti ini bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Coba bayangin. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang itu beriman, apa jawabannya? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman?
Apa kata Allah? Ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh. Allahu Akbar. Dan tidak hanya itu, bahkan orang kalau udah dikunci mati hatinya oleh Allah, Allah gambarkan dengan istilah apa? Bahkan mereka itu salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, ngomongnya apa? Enggak kok, kita berbuat baik. Ketahuilah kata Allah, mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Nah, salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Ini iblis sewenang banget, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Kenapa kok sewenang banget? Karena orang seperti ini sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Kenapa sulit? Karena gimana mau tobat? Dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nah, jenengan sudah kebayang ya bagaimana menghadapi orang seperti ini. Maka orang seperti ini kalau dinasihati mesti mental, Pak. Kadang galakan dia daripada kita. Maka terhadap mereka nggak usah dinasihati, doakan saja. Kalaupun mau menasihati, gunakan kata tanya. Jadi gunakan kata istifham tadi itu. Supaya tidak terjadi hati yang keras itu, maka kemudian perlu adanya tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Karena awal mulanya tadi ron, nokta hitam itu. Supaya nggak jadi penyakit, mesti rajin dibersihkan. Kalla bal ron. Nah, apa pembersihnya hati itu? Para ulama mengatakan likulli syai'in suqalah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilapnya. Wa suqalatul qulub dzikrullah. Dan pengkilapnya hati, pembersihnya hati adalah dzikrullah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan dirinya dan dia memperbanyak zikir dan salat dalam hal ini. Allahu Akbar. Ayyasta'ina, hendaklah orang yang hatinya keras itu memohon pertolongan biha dengan 3 perkara tadi: hadiri majelis ilmu, ingat mati, dan menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, ala dawa'i da'ihi, untuk mengobati sakit hatinya itu. Wa yastasrihu biha ala fitani syaitani wa ighwa'i, dan mohon pertolongan tentu kepada Allah, maksudnya dengan 3 hal tadi: menghadiri majelis ilmu, ingat mati, dan menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Untuk apa? Untuk supaya dia selamat dari fitnah syaitan, godaan syaitan, dan godaan-godaan syaitan, wa ighwa'ihi, dan tipu dayanya syaitan. Jadi fitnahnya syaitan dan tipu dayanya syaitan. Karena bagaimanapun juga syaitan itu menggoda manusia itu melalui nafsu dan syahwat kita sebenarnya. Jadi syaitan itu menggoda kita melalui nafsu dan syahwat kita. Nah, kalau hati kita itu kotor, itu yang menguat nafsu dan syahwat kita. Sehingga mudah sekali syaitan itu untuk menggoda manusia supaya tergelincir. Nah, tapi kalau manusia itu hatinya bersih, yang betah itu malaikat. Sehingga yang kuat itu adalah ilmu, iman, dan akal sehatnya. Sehingga insya Allah dengan itu setan juga tidak akan berdaya. Maka saya ulang sekali lagi, dengan 3 hal tadi diharapkan ada nilai zikir yang menghapus kotor dalam hati, sehingga kemudian setan jauh dari kita atau dijauhkan dari diri kita. Karena kalau sudah nafsu dan syahwat yang dominan dalam diri kita, yang ada itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Saya ulang ya, orang itu kalau udah nafsu dan syahwat yang dominan, itu bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ya apa carane, apa yang dilakukan itu supaya dianggap benar kemudian. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, tapi kalau kemudian kita yang dominan di hati kita adalah akal sehat kita, ilmu dan iman kita, maka insya Allah yang terjadi adalah memang betul-betul kerinduan kita untuk mendapatkan kebenaran yang sejati dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia akan berusaha untuk memandang dosa itu kecil gitu loh. Nah, jadi kalau bahasanya para ulama itu gini, dosa itu seringkali menjadi besar, itu bukan karena besarnya dosa, tapi karena sikap pendosa yang meremehkan dosa itu. Jadi di antara ciri orang yang celaka itu adalah ketika dia memandang remeh sebuah dosa. Itu ciri orang yang celaka. Itu tanda kalau kemudian hatinya itu udah mulai
mulai parah itu. Tapi kalau dia memandang dosa itu sebagai satu hal yang besar walaupun dia kecil sebenarnya, karena dia bukan fokus pada perbuatan dosanya, tapi dia lebih fokus kepada siapa dia akan berbuat dosa. Maka insya Allah yang punya pandangan seperti itu masih aman, masih selamat hatinya. Saya ulang, orang itu udah alamat celaka kalau kemudian dia berpandangan bahwa dosa itu dalam pandangan dia adalah sesuatu hal yang remeh, satu hal yang kecil, satu hal yang gampang nanti tobat misalnya. Itu alamat celaka kalau kita punya pikiran seperti itu. Tapi kalau kita punya pikiran bahwa dosa itu bagi kita adalah satu hal yang sangat berbahaya, walaupun dia dosa kecil, dikarenakan kita tidak memandang kecilnya dosa, tapi memandang kepada siapa kita akan durhaka, maka insya Allah hati yang seperti itu adalah hati yang selamat. Makanya kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau dia mau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian oh iya, dosa itu rontok dengan wudu, dosa itu rontok dengan kita sholat, dosa itu rontok dengan kita mencari ilmu begini. Iya, nggak salah memang. Tapi sikap meremehkan dosa itu yang salah. Sikap meremehkan dosa itu yang salah. Apalagi kalau sampai terjebak pada menghalalkan yang haram, naudzubillahi minasyarri dzalik. Menghalalkan yang haram. Itu dosanya bukan cuma kecil, bisa sangat besar sekali. Itu seperti itu. Itu dosanya besar sekali. Karena itu termasuk kufur akan ayat-ayat Allah. Termasuk kufur akan ayat-ayat Allah. Nah, kufur akan ayat-ayat Allah itu sanksinya berat, mirip dengan syirik. Di surah Al-Kahfi ayat 105 Allah mengatakan itu tentang kufur akan ayat-ayat Allah. Di antara bentuk kufur akan ayat Allah itu apa? Menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Kata Allah, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya dari akil balik sampai dia berbuat kufur akan ayat-ayat Allah itu kalau nggak tobat ya. Dan Allah tidak akan menimbang amalnya. Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik buruknya. Kalau nggak ada perbandingan baik buruknya yang nggak ditimbang, apanya mau ditimbang? Oh, nggak ada perbandingan baik buruknya. Kalau nggak tobat, kalau tobat Allah akan ampuni. Makanya hati-hati, jangan sampai kita, tidak hanya Anda tapi juga saya, jangan sampai meremehkan dosa dengan mengatakan, halah dosa kecil, nanti pakai wudhu selesai, nanti pakai sholat juga selesai, nanti dipakai hadir majelis ilmu juga habis. Jangan begitu. Berikutnya, kalau misalnya tadi tiga hal tadi tidak sanggup mengobati hati yang keras dikarenakan tadi berkaratnya hati lah, mengerasnya hati dengan begitu parahnya sampai selalu punya alasan untuk bisa berbuat dosa, maka kata para ulama, faziyaratal quburil mauta tablughu fi daf'i dzalika ma la yablughu al-awwal wasani wasalis. Jadi kalau memang tiga hal tadi tidak bisa menyelesaikan kerasnya hati, maka ziarah kubur merupakan obat alternatif yang terakhir. Kalau bahasa kita, yang bisa mengobati semua itu, yang tidak bisa diobati oleh yang pertama, kedua, dan ketiga. Kata para ulama. Walidzalika qala alaihi salam, dan demikianlah telah bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Zurul qubura fa innaha tudzakkirul mauta wal akhirah wa tuzahhidu fid dunya. Berziarah kalian semua ke kuburan, maka sungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan orang pada mati dan akhirat, dan bisa membuat orang itu zuhud terhadap dunia. Maka fal awal, maka adapun yang pertama, pengajian datang di majelis ilmu, sima'un bil udhun, sifatnya mengobati dengan cara mendengar melalui telinga. Wasani, dan adapun yang kedua terkait ingat mati, adalah ikhbarun lil qalbi bima ilaihi al-masir. Jadi itu semacam kabar untuk hati bahwa semua kita akan kembali kepada Allah. Itu ingat mati. Wa qaimun lahu maqamat takhwif wa tahdhir fi musyahadatil muhtadar. Dan demikian juga termasuk kalau kita mendatangi orang yang sedang sakaratul maut, itu posisi kita menghadiri itu pada posisi agar supaya hati ini merasa waspada, khawatir, dan takut kalau kemudian mati dalam keadaan tidak baik. Itu kalau bahasa sederhananya seperti itulah kurang lebih maknanya.
Nah, itu semua merupakan tahapan-tahapan guna kita mengobati hati yang keras tadi itu. Nah, akan tetapi kalau misalnya 3 hal itu tidak sanggup disembuhkan, maka menziarahi kubur itu merupakan bagian dari obat yang keempat yang ditawarkan oleh para ulama supaya kemudian bisa mengobati hati itu. Wa ziyaratu qabri man mata minal muslimina muayyanatan, dan sementara ziarah kubur orang yang sudah mati dari kalangan kaum muslimin itu nyata. Kita bisa langsung datang dan melihat langsung, merasakan langsung. Falidzalika kana ablaghu minal awwal wasani. Maka mendatangi orang yang sakaratul maut termasuk juga mendatangi orang yang ziarah kubur itu merupakan bagian dari hal yang nyata-nyata kita lihat secara kasat mata, bahwa ini adalah pelajaran yang, kalau bahasa saya itu pelajaran yang nyata yang ada di depan mata kita, yaitu menyaksikan orang yang meninggal dunia atau menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Adapun ziarah kubur keberadaannya bisa sangat cepat kita eksekusi, karena ziarah kubur ini jenis kebaikan, jenis amalan yang disunnahkan kapan kita mau. Ziarah kubur itu, ziarah kubur adalah jenis sunnah yang bisa kita lakukan kapan kita mau. Itu ziarah kubur. Wa amma ziyaratil quburi fa wujuduha asra. Bisa kita kerjakan kapan saja. Wal intifa'u biha aliq wa ajdar. Dan mengambil manfaat dengan ziarah kubur itu lebih layak dan kemudian lebih mengena, kata para ulama. Lebih mengena dan lebih layak untuk kita lakukan. Fayambaghi liman azama ala ziyarati ayatadaba bi adabiha. Tapi dengan catatan, kalau kita ziarah kubur harus menjaga adab tata krama dalam ziarah kubur. Jangan asal ziarah kubur, tapi ziarah kubur itu ada adabnya, ada tata kramanya. Yang kalau tata krama ini kita jaga, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Kalau ziarah, jaga niat bahwa ziarah kubur niatnya karena Allah. Jadi dijaga ziarah kubur niatnya karena Allah. Ini biar nggak melenceng nantinya di sana itu. Ini ziarah kubur untuk mendekatkan diri kepada Allah, berharap ridha Allah, cinta Allah. Jadi tindakannya itu semata-mata karena Allah. Wa islaha fasadi qalbihi, dan niat untuk memperbaiki rusaknya hati. Niat memperbaiki rusaknya apa tadi? Hati. Au naf'al mayyiti mimma yatluhu indahu minal Qur'an, atau niat untuk memberikan manfaat kepada si mayit, salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Nah, ini saya mau bahas ini. Saya harus akui ya, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, terutama di kuburan. Harus saya akui ini ulama beda pendapat. Dan ini fakta bahwa ulama memang berbeda pendapat, dan ini tidak dipungkiri oleh banyak para ulama, baik yang pro maupun yang kontra. Karena ini harus diakui, ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu masalah yang sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Itu ya. Jadi itu masalah yang sudah selesai dibahas, hasilnya nggak selesai. Itu bawahnya. Itu kalau mau kita perdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari itu, nggak selesai itu. Capek kita debat itu soal itu, nggak selesai soalnya. Itu ya diantaranya. Makanya ini terserah. Kalaupun misalnya Anda tidak baca Quran, tidak apa-apa, nggak masalah. Kan bisa berdoa toh. Itu seperti itu, bisa berdoa seperti itu. Ala ma ya'ti bayanuhu insyaallah. Nanti akan diterangkan lebih lanjut penjelasannya insyaallah. Terus wa yajtanibul masya 'alal maqabir, dan hendaklah ia menjauhi berjalan di atas kuburan. Kalau pemakaman DKI masih bisa lah kita ini, enggak jalan di atas kuburan. Tapi kalau pemakaman di kampung saya enggak bisa itu. Rapet, iya, ilalangnya juga banyak itu. Jadi mau tidak mau ya terpaksa itu, terpaksa. Kenapa? Karena untuk menjangkau makam orang tua kita mesti melalui kuburan-kuburan itu. Kalau di kampung nggak beraturan itu kuburannya itu. Kalau di DKI masih bisa beraturan lah. Kalau di sini kan, kalau di kampung saya maksud saya. Allahu Akbar. Sehingga ya terpaksa, tidak apa-apa kalau terpaksa. Wal julusa 'alaiha idza dakhala al-maqabir wa yakhluqna 'alaihi. Dan dilarang juga duduk di atas kuburan, mending berdiri. Kalau terpaksa capek ya jongkok, jangan duduk di atas kuburan. Karena ada hadis yang lain mengatakan lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan itu. Itu seperti itu. Terus kemudian
melepas sendal saat masuk kuburan itu merupakan bagian dari akhlak. Nah, saya ulang, kalau di makam DKI mungkin itu. Kalau di kampung saya ketusuk duri itu. Sehingga ya terpaksa, lagi-lagi terpaksa ya. Kalau terpaksa ya enggak apa-apa kalau terpaksa. Jadi lepas sendal itu. Kama jaa fi ahadits, sebagaimana telah datang dalam beberapa hadis. Terus jawa yusallimu idza dakhala al-maqabira, dan mengucap salam saat masuk ke kuburan. Pertama salam secara umum, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'mina wal muslimin nas'alullah lana walakumul afiyah, dan beberapa redaksi yang lain. Assalamualaikum, kita gunakan kata kalian. Ini menarik. Nabi itu memperlakukan ahli kubur ketika ziarah kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Makanya doa Nabi itu ketika ziarah kubur, doa Nabi rata-rata itu semoga kalian. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal wal muslimin nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami mohonkan kepada Allah pemaafan untuk kami dan kalian. Gitu. Jadi Nabi itu lebih sering doanya untuk ahli kubur itu dengan menggunakan kalian. Makanya kalau mendoakan, kalau kita ziarah kubur, salam secara umum, masuk ke kuburan, begitu ketemu dengan keluarga kita yang kita ziarahi, salam secara khusus, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum ya paman, wahai kakek, nenek. Itu mau doakan yang baik-baik. Semoga Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Pak Ade, Bule, Pak Ade, semoga jenengan semua. Ya, jadi kalau ziarah kubur, perlakuan beliau sebagai apa sunnahnya? Pihak kedua yang hadir, bukan pihak ketiga yang gaib. Perlakuan sebagai pihak kedua yang hadir. Jadi saya ulang sekali lagi, itu merupakan bagian dari adab dalam ziarah kubur, yaitu memperlakukan orang yang sudah meninggal itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan pihak kedua yang gaib dalam hal ini. Fayaqul assalamualaikum darul qaumil mu'minin. Semoga keselamatan atasmu wahai orang-orang yang beriman. Kadzalika kana alaihi salam, demikianlah ada Nabi kita Muhammad SAW mengucap assalamualaikum darul qaumil mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni kampung orang-orang yang beriman. Itu seperti itu. Dan seterusnya wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan.